Oke, selamat siang Mas. Oke, selamat siang. Ya, perkenalkan dulu Mas, namanya siapa dan ini alamatnya di mana? Ya, perkenalkan nama saya Bahrudin, alamat Desa Kalipait, Dusun Purworejo, Kecamatan Tegadrimo. Ya, nah ini kita lihat Masnya ini usahanya di bidang pertanian, khususnya di jeruk ya Mas ya? Iya, ya jeruk. Ini jeruknya sudah usia berapa tahun ini Mas? Ya, kalau bisa dibilang itu umurnya udah lumayan tua Mas ini ya. Oh Ini gitu. kira-kira loh ya, kalau Iya. nggak salah itu mulai tanam itu tahun 2012. 2012? 12, ya. Kalau Sampai nggak, sekarang? iya sampai sekarang. Iya. Sekarang 2024. 24. Berarti sekitaran Ya, ya 12 tahun. 12 tahun, ya. Hampir 12 tahun. Hampir 12 Iya, iya. tahun. Ini tapi masih kelihatan subur-subur loh Mas. Sehat-sehat dan buahnya banyak ini. Iya. Nah ini apa Ya, rahasianya Mas? apa ya? Kalau dibilang rahasia itu sebenarnya nggak ada Mas rahasianya itu ya. Dari tanaman, semua tanaman itu memang dari pertama itu perlu perawatan. Ya, perawatan harus ya maksimal dari segi pupuk dan pengobatan juga harus optimal ya. Ya, Tapi kalau saya pribadi, pupuk itu nggak terlalu banyak Mas sebenarnya kalau jeruk itu ya. Cuma rutin, sistemnya rutin ya. Memang ada dari beberapa petani itu yang sistemnya nggak sama, ada yang pakai 1 tahun 3 kali, cuma ngasihnya langsung banyak ada. Cuma efeknya biasanya di pohonnya nggak bisa lama biasanya loh. Oh gitu. Ya. Masalahnya setiap sekali pemupukan yang banyak itu pertumbuhan tunas juga banyak dan pertumbuhan buah juga banyak. Semisal kalau jeruk seperti itu kayaknya bisa cepet stres gitu Mas ya. Iya, iya. Kalau saya rutin biasanya dari 2 bulan itu saya kasih pupuk per 1/4 hektar itu cuma 1 sak. Per 1/4 hektar Nah, 1 ya, sak. 1 sak itu. Cuma lihat dari Mas, dari pertumbuhan perkembangan pohonnya juga sih. Kalau ini sendiri luasnya berapa hektar Mas? Ini luasnya 3/4 hektar. 3/4 hektar Ya. berarti butuh 3 karung. 3 karung. Iya. Nggak pernah banyak saya Mas. Banyak. Cuma sering gitu kan. Sering gitu ya. Ntar 2 bulan dikasih, 2 bulan dikasih gitu kan. Cuma kalau habis buah musim ya, habis buah itu saya kasih agak banyak juga Mas. Seperempatnya biasanya 2 sak juga pernah gitu kan. Cuma nggak pernah sampai kok banyak, semisal kalau teman-teman saya itu ada yang ngasih kan 1/4 dikasih 2 kintal. 2 kintal itu kan 4 sak biasanya. Iya. Iya. Kalau saya nggak pernah, kayaknya nggak pernah. Ya, ya. Nah itu teman-teman, rahasianya ternyata simpel sekali ya Mas ya. Iya. Hanya manajemen pupuknya saja. Kalau dari segi pengobatan saya rutin Mas. Paling lama itu 1 bulan sekali, paling lama. Terus dari obatnya juga inseknya nggak terlalu banyak saya. Saya paling kasih banyak itu dari pupuk daun, nutrisi sama fungisidanya. Ya. Ya, kalau insek lihat dari hamanya. Kalau hamanya perlu insek ya dikasih insek gitu. Oke, siap. Mungkin kita bedah satu-satu Mas, dari mulai media tanamnya ini. Ini biasanya pakai media tanam apa ini Mas? Apakah hanya murni tanah atau ada pupuk kandang atau gimana? Kalau media tanahnya itu murni Mas, nggak ada pupuk kandangnya kalau jeruk itu. Dan Pernah coba juga yang saya kasih pupuk kandang itu malah Mas, kalau jeruk sering terjadi kuning. Oh kuning. Nggak bisa disamakan kayak jenis naga gitu kan, jambu. Sudah sering yang coba dari pupuk kandang diaplikasikan ke tanaman jeruk itu biasanya kuning. Apa mungkin dari segi unsur haranya itu yang terlalu terlalu banyak atau apa, nggak paham saya. Cuma sudah banyak yang membuktikan kalau jeruk dikasih pupuk kandang kok kuning. Ya. Nggak cuma 1 atau 2 kali, sering yang. Nah kuningnya itu kuning di buahnya apa kuning di daunnya Mas? Di daunnya. Di daunnya. Daun sama batang juga kuning. Batang juga kuning. Kuning, iya. Ya kuning apa ya Mas? Ya kayak kurang subur gitu kan malah. Iya. Ya, kalau saya sih saya kasih ya kimia gitu, cuma nggak banyak. Kalau ada bukan pupuk kandang, pupuk yang bukan kimia, cuma dari olahan pabrik juga.
Kalau sudah difermentasi. Iya, fermentasi. Kalau dari kandang ya katanya difermentasi, jadi dikasih M4 atau apa itu kalau jeruk kurang cocok mungkin. Udah pernah coba nggak cocok. Nah, berarti setelah ditanam dengan menggunakan media tanah, Iya. itu pemupukan pertama di bulan keberapa, Mas? Biasanya? Berapa Tunggu hari? pertumbuhannya, Mas. Iya. Kalau udah mulai bahasane wong Jawa wis nglilir tandurane, Mas ya. Udah nglilir, keluar tunas, itu kan bisa dibilang dari akar juga udah tumbuh. Itu bisa dikasih pemupukan pertama, Mas. Cuma dosinya gitu. dikit aja. Iya. Jadi bukan ngelihat harinya, tapi Iya, ngelihat tumbuhannya. Tumbuhannya. Kalau udah tanam itu udah siap bahasanya wis urip gitu, Mas. Iya. Nah, dipancing pupuk dikit Sudah aja. ada tunas-tunas Iya. baru gitu biasanya ya, Mas ya. Iya. Tidak ada pucuk-pucuk baru. Oke. Nah, ini saya lihat satu karung ini ada isinya 2, Mas. Dulu Mas, itu ada yang satu pertumbuhannya kurang baik gitu, Mas. Oh. Terus saya kasih satu lagi kok malah dua-duanya tumbuh gitu kan. Oh, Iya, dari awal tanam itu yang pertama ditanam itu kayaknya pertumbuhannya kok kurang bagus gitu kan. Terus saya kasih satu lagi untuk jaga-jaga kalau semisal ntar yang tanaman pertama itu nggak jadi tumbuh baik gitu kan. Tapi kok jadinya kok malah tumbuh semua, jadi baik semua. Nah, untuk jarak tanamnya berapa kali berapa ini, Mas? Ini kurang ideal nih, Mas, sebenarnya. Kalau idealnya jeruk itu yo, kalau idealnya sebenarnya 4 meter musuh 3 meter 75. Itu kalau jenis jeruk Jemberan, Mas. Kalau yang jeruk sekarang yang kayak Malang, Siem Madu atau Ponti itu 4 meter musuh 4,5 itu paling ideal. Iya. Kalau ini sendiri? Ini sendiri 4 meter kali jaraknya 4 meter sama 3 meter ini, Mas. 4 kali 3. Iya, 4 kalau kali ini. 3. Terlalu sempit sebenarnya. Tapi muatnya banyak. Iya, muatnya banyak. Cuma ya kurang efektif, Mas. Ini Kurang kan efektif. kalau udah nyambung gini kan dari apa ya? Dari pertumbuhannya buah kan berkurang, Mas. Seharusnya kan jeruk ini nggak boleh sampai tempuk kan sebenarnya. Jadi agar sirkulasi udaranya Ya, itu lancar gitu ya. Semisal kayak gini kan kalau yang jarak dari ke selatan sama ke utaranya kan 4 meter kan nggak tempuk bahasanya gitu kan. Oke, iya. Nah, itu teman-teman. Untuk insektisidanya biasanya dikasih berapa bulan sekali, Mas? Ya itu, saya itu paling lama 1 bulan udah penyemprotan, Mas. Oh gitu. Iya. 1 bulan. Kalau paling baik itu ya 1 bulan 2 kali, Mas. Interval dari 15 hari sekali. Ya. Tapi kalau insek itu bisa menyesuaikan, Mas. Tapi kalau jeruk itu fungi sama nutrisi, fungisida sama nutrisi, terus yang ketiganya itu dari pupuk daunnya itu pupuk daun sama buah harus nggak boleh ditinggal. Kalau insek itu cuma mengikuti aja, Mas. Ditunggu apa ya, lihat dari hamanya. Kalau ulat ya kasih insek ulat, kalau kupu-kupuan atau jenis apa ya yang lain-lain itu yes, lihat anunya, lihat dari lihat hamanya. kondisi tanamannya ya. Iya, tanamannya. Tapi kalau yang dari 3 itu fungi sama pupuk daun, pupuk buah sama nutrisi tetap harus setiap sekali penyemprotan harus dikasih gitu. Kendala biasanya yang terjadi, Mas, ketika tanam jeruk seperti ini apa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Kendalanya dari yang paling susah lah di jeruk. Paling susah itu dari jamur, Mas. Jamur. Batang busuk. Ya semisal gitu, sampai bisa lihat gitu kan. Ya, oh ini ya, seperti ini. Ya itu bahasanya orang biar blendok, Mas, gitu kan. Sebenarnya di dalam itu ada ulatnya, Mas, kalau Oh, yang putih-putih ini, Mas? Iya, ada ulatnya, terus apa ya? Dari penanggulangannya biasanya kasep, Mas. Seharusnya ini kan dibersihkan sama parang, dikupas, terus disabut sama fungisida sama insek. Ini kalau paling susah itu, Mas. Iya. Dari blendok batang. Kalau nggak ketulungan, nggak konangan bahasanya gitu, Mas ya. Iya. Bisa bablas ya. Pohonnya langsung nggak ketahuan. Nah. Berarti gitu itu menyebabkan nanti bisa mati, Mas? Langsung mati, Mas. Langsung mati? Langsung mati. Oh, kalau yang udah kena batang bawah, udah total, wes, nggak bisa ditanggulangi. Kalau udah menyeluruh dari kulit pohonnya udah terkelupas semua ya, Mas, udah nggak bisa, wes. Otomatis udah potong, wes itu. Berarti sangat berbahaya ya, Mas? Sangat berbahaya sekali.
Kalau semisal cuma kena segitu sebagian, ntar dikupas, dikasih insek sama fungisida bisa sembuh lah. Iya. Cuma ya kalau sampai nggak nggak ketahuan ya itu langsung wis tahu-tahu dari Mati atas, gitu. dari atas kok layu wis nggak bisa wis. Kalau cuma yang kena di atas nggak di bawah, kalau yang di atas masih bisa pulih. Mas, ini 3/4 hektar. Ini ditanami jeruk berapa pohon ini, Mas? Ini jumlah total kesemuanya dulu sekitar 424. 424. Ya, itu jarak tanam 4 kali 3 itu. 4 kali 3. Ya, terlalu sempit sebenarnya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ini pasti dong ada yang beberapa yang kurang normal lah ini Iya. ya, atau bahkan ada yang mati. Di Mati. sini ada nggak Apa ini? yang seperti itu? Ada juga, Mas, ada. Kira-kira berapa persen, Mas? Dari 400 tadi? 400 itu mungkin dulu ya, kalau masih normal itu kan bertahap itu kan, Mas. Nggak langsung itu, mungkin nggak ada dari 10 pohon, Mas. Oh, Dari awal tanam sedikit itu berarti. ya. Cuma dari lambat tahun pernah buah, terus buahnya juga lebat. Biasanya kan ada pohon yang stres juga gitu kan. Iya. Cuma biasanya habis stres kalau masih bisa diperbaiki, bisa tumbuh lagi dengan bagus gitu, Mas. Contohnya dari itu, Mas. Ini Boleh kita dari ke sana, Mas? ini Ya. ini dulu udah pernah stres sekali, Mas, ini, Mas. Udah hampir saya bunuh ini, Mas. Oh, ini Ini sama juga umurnya 12 tahun ini, Mas. 12 tahun. Tapi kok dari segi pohonnya kok kayak tanaman masih umur 4 tahun, 5 tahun. Iya, itu. Ya, dari penyebab pertamanya itu, pertama apa ya, buahnya terlalu lebat dulu. Terus manennya juga terlalu matang. Terus habis itu, habis dipanen kok pohonnya kayak gini. Terus saya sistem pruning, Mas. Saya pruning. Saya potong total, saya tinggali yang masih daunnya masih agak baik. Tapi biasanya kalau gitu tumbuh tunas, tapi nggak tumbuh Mas, tumbuh buah. Nunggu 1 tahun lagi masih bisa tumbuh normal lagi, terus berbuah lagi ini. Oke. Ya. Iya, iya. Ya dari jeruk itu sebenarnya dari pruningnya juga pemotongan dahan itu harus rutin. Setiap habis habis panen raya gitu kan. Mas, dari tanam awal hingga sampai berbuah perdana, itu biasanya berapa tahun kalau jeruk? Paling bagus itu umur 2,5 tahun sampai 3 tahun, Mas. 2,5 tahun Iya. sampai 3 tahun. Kalau 3 tahun ke atas itu udah maksimal, Mas. Udah maksimal, buahnya itu udah bisa maksimal. Oke. Kalau dari 2,5 tahun istilahnya masih ungaran, Mas ya. Pembelajaran dulu. Masih belajar ya. Ya, dari buah jangan terlalu jangan terlalu matang dulu. Misal peres, BL harus dipetik. Dikurangi buahnya. Oh, Biasanya kalau dibiarkan sampai matang, ya dari pohonnya bisa stres. Kalau masih umur karena belum siap. belum siap, ya. Iya, iya. Kalau udah umur 4 tahun, 5 tahun ke atas sudah siap itu. Berarti sama kayak durian ya, Mas? Iya, sama. Durian kan gitu. Dulu ini umur 2 tahun udah buah, Mas. Cuma gitu. Cuma nggak sampai matang saya petiknya. Peres sudah saya petik. Saya udah peres gini-gini sudah saya petik. Oh, Nah, ya. kan dari 2 tahun ke atas itu kok buahnya udah lebat gitu, Mas. Terus kok engko lak diterusno matang ki iso mati jeruk tak undo wis peres-peres ini, Mas. Jadinya kayak gini kok malah awet gitu kan. Oke. Nah, ini mayoritas di sini jeruk jenis apa, Mas? Ini mayoritas Jemberan sama Mas. Jember sama Tulungagung. Tulungagung. Iya, Tulungagung. Memang sih yang terkenal itu Iya. ya. Kalau dari yang bibit baru kayak Ponti sama ini ada juga ini jenis Malangan ini, Mas. Oh, yang ini. Pohonnya tinggi-tinggi. Ini masih umur 3 tahun udah segini pohonnya. Cuma buahnya kok nggak terlalu bisa full, masih belum. Oke. Dari segi pohon memang masuk, dari segi Malangan. Cuma dari buah masih lebatan sama yang Jemberan. Cuma kalau bisa berbuah juga banyak juga ini, Mas, yang Malang ini. Oke. Biasa umur 4 tahun ke atas buahnya bisa lebat. Jadi perbedaannya sama yang Jember sama Tulungagung tadi di ininya aja ya, Mas ya? Bahasanya genjahan Jemberan, Mas. Genjahan Jemberan. Genjahan Jemberan. Oke. Tapi dari segi pohon, dari daun pohon bagusan dari Malangan. Oke. Daunnya lebar, pohonnya juga bisa tinggi, cepat tinggi. Cuma dari buah kalah.
kalah perdana cuman Mas. Kalah perdana. Nah, ya ntar kalau udah umur 4 tahun ke atas 5 tahun kalau bisa berubah satu pohon bisa ngangkat 1 kintal lebih juga yang malangan ini. gitu. Ya. Kalau jemberan ini kayak gini pohonnya biasanya agak pendek. Oh iya. Nah jadi ini teman-teman, ini kan ada jalan. Nah sebelah sini ini baru ya Mas ya? Iya baru. Nah kalau yang sebelah sini ini yang usia 12 tahun 12 di tahun. yang kita review. Nah, Oke. Baik Mas, terima kasih untuk kesempatannya di siang hari ini. Semoga rezekinya lancar selalu, amin. sukses selalu untuk Amin. tanamannya. Amin. Dan itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.